Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Sinara Murabadu dengan 3 digit terakhir NIM saya 033. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum mesin listrik yang kelima dengan judul praktikum VFD input 1 fasa untuk motor 3 fasa. Oke, kita langsung masuk ke penjelasannya. Di sini ada penjelasan konsep VFD. VFD atau Variable Frequency Drive adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol kecepatan motor listrik AC, terutama motor induksi. VFD bekerja dengan mengubah frekuensi dan tegangan yang diberikan ke motor sehingga motor bisa berputar lebih lambat, lebih cepat, atau sesuai kebutuhan prosesnya. Nah, VFD itu banyak digunakan pada peralatan seperti pompa air, kipas industri, konveyor, dan lain-lain. Nah, di sini konsep VFD itu semakin tinggi frekuensi akan semakin cepat putaran motornya. Nah, VFD bekerja dengan proses. Nanti di bawahnya. Nih, proses rectifier menuju deselling, kemudian ke inverter, baru ke motor AC. Nah, VFD ini berfungsi untuk menjaga rasio V per F agar torsi tetap stabil. Nah, ini di sini ada tahapan VFD dalam bekerjanya. Yang pertama sebagai rectifier atau penyearah AC/DC. Nah, di sini tegangan AC dari PLN 220 volt 1 fasa atau 380 volt 3 fasa diubah menjadi tegangan DC. Bagian ini menggunakan dioda atau SCR. Nah, kemudian menuju DC link atau DC bus. Bagian ini berfungsi sebagai penyimpan energi sementara. Di sini terdapat kapasitor besar yang meratakan gelombang DC sebelum dikonversi lagi. Nah, kemudian sebelum masuk ke motor AC, masuk ke inverter DC AC, frekuensi variabel. Nah, arus DC diubah kembali menjadi AC, tetapi dengan frekuensi yang bisa diatur. Misal 0 sampai 100 Hz. Bagian ini menggunakan IGBT, komponen semikonduktor yang bekerja cepat. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada konsep motor AC induksi. Motor induksi adalah motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik antara medan magnet stator dan konduktor rotor. Motor ini paling banyak digunakan karena kokoh, murah, dan tidak butuh perawatan khusus. Di sini ada konsep kerja utama motor AC induksi. Yang pertama, stator menghasilkan medan magnet berputar ketika diberi tegangan AC. Lalu ada medan magnet ini menginduksi arus di rotor sehingga rotor ikut berputar. Dan kecepatan medan magnet ditentukan oleh frekuensi listrik dengan bersamaan NS sama dengan 120 kali F per P. Nah, karena proses induksi, rotor tidak pernah tepat sama cepatnya dengan medan stator. Perbedaan ini disebut slip. Nah, slip diperlukan agar torsi bisa terbentuk. Nah, ciri penting motor induksi itu yang pertama, konstruksi sederhana dan kuat, efisiensinya tinggi, dan kecepatan tergantung pada frekuensinya, dan cocok untuk digabungkan dengan VFD untuk kontrol kecepatan. Nah, komponen kunci motor AC induksi yang pertama ada stator, bagian yang diam. Stator adalah bagian luar yang diam dan menampung pelitan atau winding yang terhubung ke sumber daya AC. Pelitan ini dirancang sedemikian rupa sehingga ketika arus listrik melewatinya, ia menciptakan medan magnet yang berputar
atau RMF. Frekuensi sumber daya AC secara langsung menentukan kecepatan putaran medan magnet ini atau kecepatan sinkron. Dan yang kedua ada rotor. Rotor ini adalah bagian yang berputar. Jadi, rotor adalah bagian internal yang berputar, biasanya berupa rotor sangkar tupai atau squirrel cage. Rotor tidak terhubung langsung ke sumber daya. Ia mendapatkan arus melalui induksi dari medan magnet stator. Interaksi medan magnet rotor dan stator menghasilkan torsi yang menggerakkan beban mekanik. Nah, kemudian yang ketiga ada celah udara atau air gap. Celah udara adalah ruang kecil antara stator dan rotor. Ini adalah area krusial di mana medan magnet berputar dari stator memotong konduktor rotor, menginduksi arus dan menghasilkan torsi. Jarak celah udara yang optimal sangat penting untuk efisiensi motor. Di sini terdapat masalah utama dalam operasi kecepatan tetap pada motor induksi. Yang pertama, kecepatan motor secara inheren terkait dengan frekuensi jaringan, misalnya 50 Hz atau 60 Hz. Kontrol kecepatan hanya dapat dicapai melalui metode mekanik yang rumit atau motor multi kecepatan yang tidak efisien. Kedua, lonjakan arus awal tinggi. Saat motor dihidupkan, ia menarik arus yang sangat tinggi, hingga 6-8 kali arus beban penuh. Ini dapat menyebabkan penurunan tegangan pada sistem kelistrikan dan stres mekanik pada motor dan beban. Lalu yang terakhir ada tingkat energi yang boros. Dalam aplikasi beban variabel seperti pompa dan kipas, motor sering berjalan pada kecepatan penuh meskipun beban hanya 50%. Menggunakan motor pada kecepatan penuh lalu membatasi aliran secara mekanik atau throttle adalah pemborosan energi yang besar. Nah, sekian, terima kasih. Lalu kita lanjut ke job sheet hasil praktikumnya. Di sini juga akan dijelaskan ulang yang ada pada PPT tadi. Di sini ini job sheet-nya saya sudah masukkan data-datanya hasil praktikum. Nah, kita langsung paparkan. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu mahasiswa diharapkan setelah praktikum ini mampu menjelaskan prinsip kerja VFD atau variable frequency drive single phase input untuk menggerakkan motor 3 fasa. Lalu dapat melakukan wiring dasar LN ke VFD dan UVW ke motor hubungan delta 220 volt. Lalu juga dapat mengonfigurasi parameter dasar sumber frekuensi, start stop, batas frekuensi, dan RAM. Lalu dapat melakukan uji multi kecepatan, kontrol analog 0 sampai 10 volt, fungsi jok, dan evaluasi RAM berhenti. Lalu mengidentifikasi dan mencatat fault beserta tindakan korektif. Nah, lalu yang kedua, ini ada ringkasan teori. Secara singkatnya, VFD itu mengubah AC 1 fase 220 volt menjadi AC 3 fase 220 volt dengan frekuensi keluaran variabel Fout. Okay. Kecepatan sinkron motor induksi kira-kira NS sama dengan 120 dikali F per P. Satuannya RPM. Dengan slip S sama dengan N kali S min N per N kali S. Pengaturan frekuensi memengaruhi kecepatan, sementara RAM, ACC, akselerasi atau deselerasi memengaruhi arus transien dan jarak henti. Oke, lalu di sini ada keselamatan kerjanya. Yang pertama, pastikan MCB atau sekring sesuai arus dan grounding terhubung dengan baik, VFD dan rangka motor. Lalu yang kedua, jangan pernah menghubungkan tegangan
kombinasinya langsung ke terminal UVW VFD. Lalu ada matikan sumber sebelum mengubah wiring atau terminal. Ubah parameter saat kondisi stop. Yang keempat ada jaga ventilasi VFD, hindari debu atau kelembapan, dan periksa kekencangan konektor. Lalu yang kelima ada gunakan kacamata pelindung dan sarung tangan saat diperlukan. Itu job safety-nya. Lalu untuk peralatan dan instrumennya, untuk perangkat utamanya yaitu ada VFD seri AT4, input 1 fase 220 volt, outputnya 3 fase 220 volt, motor induksi 3 fase 220 volt hubung delta. Oke. Alat ukur yang digunakan di sini ada clamp meter arus AC, lalu multimeter tegangan LN, TC 5 atau 10 volt, sinyal analog 0 sampai 10 volt. Lalu ada tachometer RPM, satuan RPM, mengukur RPM. Lalu ada power meter, ini opsional. Termometer infrared untuk mengukur suhu motor dan heatsink. Lalu di sini ada stopwatch untuk mengukur waktu akselerasi dan deselerasi. Lalu ada osiloskop, ini juga opsional. Lalu persiapan dan wiringnya, checklist prauji, cek nameplate motor dan VFD sesuai. Motor 220 volt 3 fase dalam hubungan star. Lalu wiringnya LN ke input VFD UVW ke motor. Lalu PE atau ground terpasang. Nah, ini parameter awalnya. Nah, ini udah ada input atau bukan ya gitu pokoknya. Ini parameter sumber frekuensinya, kodenya P-nya itu 10, P10, nilai awalnya 1, tentang uji 0123. Nah, 0 itu kayak di pad, 1 pot, 2 analog, 3 RS, 485. Dan seterusnya. Ini langsung saja biar nggak kelamaan. Nanti kalau mau lihat bisa lihat di Google Drive kumpulan materinya. Nanti saya letakkan di komentar, kalau mau di deskripsi. Nah, ini langkah-langkah praktikumnya. Yang pertama, pemeriksaan dan wiring. Rekam masing-masing individu sedang wiring AC dan fase. Dan nanti saya tampilkan videonya di akhir. Nah, yang pertama, matikan sumber listrik terlebih dahulu. Cek kontinuitas dan ground. Lalu hubungkan LN ke input VFD, UVW ke motor delta 220 volt. Di sini kedua ada inisialisasi parameter dari panel. Baca datasheetnya dan rekam saat operasionalkan VFD. Nah, atur P10, P11, P6, P7, P12, P34, P42 sesuai tabel parameter. Lalu tekan run atau start. Kemudian naikkan set point frekuensi secara bertahap. Nah, VFD-nya itu ini banyak ya di browser. Nah, ini contohnya, ini inverter AT series. Nah, ini nanti saya cantumkan juga di drive materi. Ini juga. Nah, oke. Kita lanjut lagi aja. Lalu yang ketiga itu uji arah putarnya. Nah, verifikasi arah dulu. Gunakan tombol FWD atau ref, ini forward atau reverse, atau ubah 2 fasa saat off. Kemudian uji rem dan mode stop. Bandingkan kombinasi P34 atau P42, misal 10 versus 50 Hz per second, dan P12 0 versus 1.
Kemudian ukur waktu akselerasi atau deselerasi dan jarak henti. Amati arus puncaknya. Yang kelima, uji jok insing set P86 sampai P91. Aktifkan jok. Lalu nilai respons mulai atau berhenti dan arah gitu juga. Nah, ini data pengamatannya. Hasil uji coba, karakteristik frekuensi, RPM, dan arus. Nah, ini semakin besar frekuensinya, ini nilai RPM-nya pasti semakin naik, semakin tinggi. Nah, dan di arus inputnya itu terdapat kenaikan juga dari frekuensi 10 hingga 40. Lalu kemudian pada saat frekuensi 40 hingga 100 itu harusnya stabil, dan V inputnya itu tetap dari awal hingga akhir. Nah, ini ada uji rem, akselerasi dan deakselerasi. P12 sama dengan 1. Amati waktu dan start, tunggu steady, amati waktu, stop, amati waktu lagi. Nah, ini hasilnya. Oke, kemudian langsung saja ke analisanya. Pertama, kesimpulan hubungan antar frekuensi, RPM, dan arus. Yang pertama itu kenaikan frekuensi itu akan meningkatkan RPM secara linear sesuai dengan rumus NS sama dengan 120 kali F frekuensi per P. Lalu arus relatif konstan karena motor tanpa beban. Jika beban berat, arus akan naik. Nah, lalu di sini VFD itu bekerja untuk menjaga rasio V per F agar torsi tetap stabil. Lalu kesimpulan untuk hubungan akselerasi dan deakselerasi dengan arus. Nah, semakin jika remnya cepat, itu arus puncak cenderung akan naik. Namun jika rem lambat, arus lebih stabil dan aman. Nah, pada praktikum ini, arus puncaknya hampir sama karena bebannya ringan. Kemudian untuk kesimpulan, frekuensi menentukan kecepatan putaran motor, sedangkan pengaturan rem berpengaruh terhadap kestabilan arus serta kelancaran kerja sistem VFD. Nah, jadi seperti itu. Nah, sini saya akan tampilkan video saat praktikum. Ini video untuk mengatur VFD-nya, untuk mengatur. Nah, di sini pertama kita tentukan nilai P-nya dulu. Sebentar, ini terlalu keras. Kemudian pencet yang itu kita atur nilai maksimal frekuensinya. Di sini kan 120 ini terbalik. Di sini saya akan ubah nilai maksimal frekuensinya jadi quick display. Ini untuk memilih posisi angkanya yang akan diubah. Lalu untuk menyimpan kita pencet lagi yang function data ini. Kita klik yang probe. Nah, setelah itu kita atur frekuensi yang ingin kita jalankan untuk menjalankan motornya.
frekuensi motornya menjadi 80. Nah, kemudian itu di sini ada tombol FWD ref. Ini untuk menentukan arah putarannya. Nah, jadi itu tadi ya praktikum VFD kali ini. Jadi cukup itu saja presentasi hasil praktikum saya kali ini mengenai VFD input 1 fase untuk motor 3 fase. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kejelasan. Sekian, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.